Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam ayat ketiga surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hamba yang senang beristighfar. Wa anistaghfiru rabbakum. Jadilah kalian orang yang selalu beristighfar kepada Rabb kalian. Salah satu kalimat yang Allah paling suka dari hambanya itu adalah Astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita pengen Allah itu senang kepada kita, kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin Astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong Astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Pernah? Maaf. Salah nanya. Harusnya bukan pernah, mau gitu. Kalau pernah mah belum ya. Misalnya kalau suami pengen nyenengin hati istri gitu ya. Ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu. Standar mah ya. Sekarang mah udah gak zaman yang gitu. Modelnya lebih variatif. Harus improve. Misalnya lagi kayak jalan gitu. Lagi jalan sama pasangan, terus kesasar. Karena tadi pakai GPS ternyata lost sinyal gitu kan. Jadi kesasar aja, salah belok. Udah kesasar, istri ngomong, kayaknya kita salah jalan deh. Perasaan jalannya gak lewat sini loh. Terus suaminya bilang, iya ya, kenapa ya kalau jalan sama kamu aku suka kesasar aja. Terus pasti dia bilangnya, kok salah aku sih? Emangnya gara-gara aku kesasar? Bukan, soalnya kalau jalan sama kamu aku pengennya ke hati kamu. Kan gimana pun juga, walaupun itu mungkin gombal lah ya, gak mungkin juga jalan ke hati. Maksudnya hanya kiasan. Seneng kan dipuji, kayak Nabi memuji Aisyah dengan pujian apa? Ya Aish gitu, ya Humairah. Terus Nabi suka godain Aisyah gitu kan, nyenengin hati tuh. Kita juga sama teman kita kalau misalnya dia menghargai kita, mengapresiat kebaikan kita, pasti dia muji kita dan bikin kita makin semangat kan. Nah, analoginya kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sayang Allah itu bertambah, kalau teman-teman pengen Allah itu makin perhatian sama kita, sering-seringlah ngucapin Astaghfirullahalazim. Allah tuh sayang banget sama hamba yang beristighfar. Kalau seorang hamba beristighfar, Allah itu gak ngelihat dosa yang masa lalunya, Allah ngelihat istighfarnya coba. Dan istighfar kita itu kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, enggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol. Zong langsung tuh. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita tuh terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus. Enggak, sekali doang kalau itu berasal dari hati, Allah hapus semua dosa-dosa kita. Gak pernah kita Astaghfirullahalazim gak diirit sama Allah, gak ada itu. Kalau kita minta maaf sama teman kita bisa aja gak diirit kan. Maafin gua ya, gua salah gitu. Udah kesen, terus ada contrengan 2, tapi gak diirit sama dia. Kalau ke Allah pasti diirit, detik itu juga diirit sama Allah. Langsung jadi warna hijau tuh atau biru. Astaghfirullahalazim, sen, treng langsung biru. Wah, Allah ngerit
Karena Allah itu online-nya 24 jam sehari, nggak pernah offline, nggak pernah lost sinyal, nggak pernah habis baterai. Maaf ya, nggak dirit habis baterai lagi di charge, nggak ada itu. Apa ayat Allah itu online terus? Kulla yaumin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah online. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita nggak setiap hari online, atau kita online pun tapi sibuk dengan chat di grup yang lain. Grup ini cuma jadi CCTV doang kan? Nggak dibaca-baca juga tuh. Tapi Allah, kita di grup mana aja, Allah itu ketika kalian berdua, Allah yang ketiga. Kan ayatnya gitu kan? Jadi kita bikin grup berdua nih, Allah ada loh sebagai admin malah. Yang mensortir nih, ada yang bahasa-bahasa nggak bagus nih, nanti bisa diblok sama Allah. Kalau kita bikin grup bertiga, Allah yang keempat. Kita berempat, Allah yang kelima. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bareng dengan kita terus dimanapun kita berada. Dan Allah selalu online. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau bahasa sosmed, dia nggak pernah habis baterai, nggak pernah lost sinyal. Ntar aja kita chatnya ya, gua charging dulu nih. Nggak. Allah selalu online. Dan walaupun Allah selalu online, yang minta ke Allah tuh banyak banget. Allah fallback dong, macam-macam segala macam tuh banyak banget yang minta ke Allah. Allah nggak kewalahan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum wala ya'uduhu hifdhuhuma. Nggak pernah Allah kewalahan sama sekali. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah nggak ada lasinnya 5 menit setelah kita istighfar, tapi nggak ngebaca istighfar kita, nggak ada tuh. Di detik kita kirim istighfar ke Allah, detik itu juga Allah ngerit. Walaupun ngirimnya jauh loh ke langit, tapi kan Allah punya teknologi yang lebih canggih dari makhluk. Kita kirim ke Amerika aja langsung datang, langsung kebaca, apalagi dengan kebesaran Allah. Jadi pas kita bilang astagfirullahalazim, Allah langsung balas. Udah aku maafin, coba. Enak banget kan? Allah tuh baik banget tuh. Kita bilang astagfirullahalazim, detik itu juga Allah balas. Langsung Allah typing gitu kan? Oh, Allah typing Apa typingnya? Udah dimaafin. Terus kita balas lagi, Allah tapi dosa saya banyak banget. Udah lupain aja. Semuanya ya Allah, semuanya kata Allah. Jadi kita jadi kayak senang gitu chat sama Allah semalaman. Allah ngeladenin semalaman. Yang capek dalam chat dengan Allah itu bukan Allah, kitanya yang capek. Jadi kalau ke manusia itu agak-agak ribet kalau minta maaf. Tapi kalau sama Allah itu mudah banget. Cuman satu doang yang Allah harapin dari kita. Begitu kita ngesen astagfirullahalazim, itu jangan cuma kata-kata, tapi berasa di hati. Yang Allah nilai itu hati kita tuh. Kalau yang kita ngeklik pas ngesen itu adalah lisan, Allah nggak akan read. Mau sampai kiamat juga nggak akan di-read sama Allah. Tapi kalau kita ngesennya pakai hati, di detik itu juga langsung Allah typing. Kalau ngirimnya pakai hati. Dan walaupun kita tidak berteriak, Allah di langit ke-7 ya sami'ud du'a, sangat mendengar setiap ucapan kita. Jadi bagi Allah yang penting istighfar kita walaupun cuma 1 kali dari hati. Apalagi kalau berkali-kali, Allah lebih senang lagi tuh. Sekali doang kalau dari hati udah langsung Allah hapuskan semua dosa. Terus ngapain harus berkali-kali? Itulah bentuk dari penyesalan kita. Kita ngerasa kayaknya dosanya banyak, masa istighfar sekali doang? Walaupun kalau dari angle Allah sekali itu udah cukup. Tapi dari angle kita kan kayak kita ngerasa guilty banget ya, merasa bersalah banget. Aduh, banyak banget nih dosa saya. Ya Allah, astagfirullah. Padahal astagfirullah yang pertama itu udah gugur dosa kita semuanya kalau dari angle Allah. Tapi dari angle kita sebagai pendosa, kita ngerasa kayak dosa kita lebih banyak daripada istighfar. Harusnya istighfar lebih gitu. Jadi 2 angle yang berbeda. Saya pengen ngambil angle-nya Allah nih. Angle-nya Allah, istighfar sekali aja cukup buat Allah. Asal itu sidqan, jujur berasal dari hati kita.